Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone. Hari ini Miss Ina akan membahas tentang materi bab 3 kelas 8, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi pada judul kali ini kita akan membahas yang pertama adalah makna tata urutan peraturan, yang kedua adalah proses penyusunan, dan yang ketiga adalah ketaatan terhadap perundang-undangan. Jadi pada makna tata urutan peraturan, di sini kita akan membahas arti, urutan, prinsip-prinsip, dan asas-asas. Dan yang kedua itu proses penyusunan. Nanti kita akan membahas tentang proses penyusunan Undang-Undang Dasar, PAP, MPR, UU atau PP pengganti UU, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kota atau Kabupaten. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang ketaatan terhadap perundang-undangan. Yang akan kita bahas itu adalah arti ketaatan atau kepatuhan, yang kedua hubungan kepatuhan dengan kesadaran hukum, dan yang terakhir adalah indikator kesadaran hukum. Di video hari ini kita hanya akan membahas bagian pertama, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Sini ada percakapan ya antara Jessica dan Jo. Mari kita simak. Jo, apa sih arti peraturan? Peraturan adalah aturan atau keputusan yang sudah disepakati untuk ditaati agar mencapai tujuan bersama. Berarti bukan hanya berlaku untuk golongan masyarakat saja kan, Jo? Tentu, peraturan berlaku untuk siapapun yang ada di lingkungan tersebut. Dari percakapan ini berarti sudah paham ya bahwa aturan itu dibuat untuk ditaati agar mencapai tujuan bersama. Dan peraturan itu bukan berlaku cuma buat masyarakat kecil saja, tapi dia berlaku untuk siapapun yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya sekolah, maka siswa, guru, penjaga sekolah maupun kepala sekolah harus menaati peraturan tersebut, peraturan yang ada di sekolah. Sama seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi bukan masyarakat kecil yang hanya mematuhi peraturan tersebut, tapi juga presiden, pemerintah, terus semua yang ada di lembaga Indonesia yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut pun harus mematuhi peraturan tersebut. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada makna peraturan perundang-undangan. Jadi maknanya itu adalah aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjalankan fungsi legislatif. Jadi udah paham kan apa itu peraturan? Kalau peraturan perundang-undangan itu dia ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi nggak mungkin kan kita semua masyarakat Indonesia berkumpul untuk merembukan peraturan yang ada di Indonesia. Maka perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD itu sengaja membuat lembaga agar bisa menjalankan fungsi legislatif dengan diadakannya peraturan seperti itu. Kemudian di sini ada arti peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi di sini peraturan perundang-undangan itu rata-rata dia tertulis dan dia dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan secara umum. Jadi di situ melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada peraturan perundang-undangan yang sudah tersusun nih. Ada ketujuh peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada urutan pertama. Kemudian ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
undang-undang. Terus selanjutnya peraturan pemerintah atau PP, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan terakhir itu peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, itu adalah jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan tata urutan. Nah, yang pertama itu dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau dasar peraturan itu di luar dari peraturan perundang-undangan itu nggak akan diterima. Makanya Undang-Undang Dasar 1945 karena dia termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dialah yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan tersebut. Dan yang kedua nih, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan juridis. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Jadi, apabila kita ingin mencabut atau menghapus peraturan yang lama, itu peraturan yang baru itu harus sederajat atau lebih tinggi. Jadi nggak bisa di bawah peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi harus ada gantinya, dan gantinya itu harus sederajat atau lebih tinggi. Dan yang keempat itu ada peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Jadi apabila ada yang baru dan itu derajatnya lebih tinggi atau sederajat, maka akan dikesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi peraturan yang lebih tinggi itu akan lebih diutamakan. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Jadi dikhususkan dulu, diawali dulu dengan khusus, kemudian diikuti dengan umum. Dan yang terakhir adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Oke, next. Materi terakhir kita akan bahas tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas di bawah ini. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa peraturan itu dibuat untuk ditaati agar mencapai tujuan bersama. Jadi apabila kejelasan tujuan itu dipertanyakan, maka peraturan itu tidak dapat dipertahankan atau bisa dihapuskan. Dan yang kedua itu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan, lembaga itu harus berwenang untuk membentuk peraturan tersebut. Apabila tidak berwenang, maka peraturan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dan yang ketiga itu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus dilihat apakah sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan. Kalau tidak sesuai, maka tidak dapat dipertahankan. Nah, selanjutnya dapat dilaksanakan. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, selanjutnya kedayagunaan atau hasil gunaan. Tiap peraturan perundang-undangan dibuat itu karena benar-benar dibutuhkan. Jadi bukan asal-asalan dibuat, tapi benar-benar dibutuhkan dan dia itu bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kejelasan rumusan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu juga harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam melaksanakan.
Dan yang terakhir adalah keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Jadi itu harus bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. Nah, makanya karena Indonesia merupakan negara demokratis, masyarakat itu diajak dan diperbolehkan untuk memberikan masukan. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.